warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semua. Pagi. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Sebelum kita belajar, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Silakan dipimpin oleh saudari ini. Marilah kita berdoa bersama-sama. Selanjutnya kita absen terlebih dahulu ya. Cika hadir. Tessa hadir. Mutiara hadir. Salma iya hadir. Sita Sophia Tiara hadir ya. Sipa ada. Kemudian Pia hadir. Ada enggak yang tidak hadir? Semuanya hadir? Ya, semuanya hadir. Oke, baiklah. Kita teruskan langsung ke materi selanjutnya. Sebetulnya kemarin sebelumnya kita Muslim dari Abu Hurairah. Nah, dari Abu Hurairah yang berbunyi kan Nabi yang kemarin tentang doa Allahumma ati munfikon, coba. Siapa yang Maksudnya? Nah, ya. Silakan. Ya Allah, berikanlah ganti kepada orang yang menafkahkan hartanya dalam kebaikan, seperti untuk berbagai kehangatan untuk keluarga dan para tamu di dunia dan akhirat. Nah, yang kedua tentang yang bakhil, coba. Siapa? Silakan nih, yang ambil kan selfie ya, selfie. Ya Allah, menyesatkanlah orang yang kikir yang tidak melaksanakan kewajiban untuk mengeluarkan harta dari binasa pada diri mereka. Nah, jadi kesimpulan dari hadis yang kemarin itu adalah Allah akan membukakan pintu-pintu rahmat atau misalkan pintu-pintu sedekah bagi orang yang menafkahkan, ya, atau pintu berkah. Kemudian bagi orang yang kikir apa? Nah, akan dibinasakan, ya, karena apa? Karena kebahilannya tersebut. Materi selanjutnya yang akan kita bahas dalam pertemuan ini adalah hadis riwayat Bukhari dari Hakim bin Hizam. Namun sebelum itu kita atau kalian akan disajikan dengan mengamati gambar tentang berinfak atau bersedekah. Nah, silakan kalian perhatikan gambar 1 dan gambar 2, ya. Nah, perhatikan. Nanti kita sinkronkan dengan hadis riwayat Bukhari dari Hakim bin Hizam melalui kerja kelompok yang akan membuat teks pidato, ya, paham kan? Nah, jadi siswa, kalian mengamati gambar yang diberikan. Ini berarti 1 dan 2. Nah, yang terusnya kita akan membahas tentang hadisnya. Nah, kita baca sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. An-Hakim bin Hizam radhiyallahu
Hudzaifah radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, tangan yang di atas lebih baik daripada tangan yang di bawah. Maka muliakanlah untuk orang-orang yang menjadi tanggung jawabmu, dan sedekah yang paling baik adalah dari orang yang sudah cukup untuk kebutuhan dirinya. Maka barang siapa yang berusaha memelihara dirinya, Allah akan memeliharanya, dan barang siapa yang berusaha mencukupkan dirinya, maka Allah akan mencukupkannya. Ya, siapa satu lagi coba yang akan membacakan terjemahnya? Dari Hasim bin Hizam radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, tangan yang di atas lebih baik daripada tangan yang di bawah. Maka mulailah untuk orang-orang yang menjadi tanggunganmu, dan sedekah yang paling baik adalah dari orang yang sudah cukup untuk kebutuhan dirinya. Maka barang siapa yang berusaha memelihara dirinya, Allah akan memelihara, dan barang siapa yang berusaha mencukupkan dirinya, maka Allah akan mencukupkannya. Ayat Bukhari. Ya, terima kasih. Kita sama-sama ya baca kembali terjemahnya. Dari jadi sedekah itu ya, menurut hadis riwayat Bukhari dari Hakim bin Hizam. Nah, jadi dari orang yang sudah cukup, dalam arti apa? Mampu untuk memberi. Berarti orang yang punya. Nah, orang yang punya, baik itu harta, tenaga, pikiran, ya, atau bantuan lainnya, termasuk kalau misalkan kita yang dikatakan dengan sedekah atau begitu itu dengan uang, ya, uang, kemudian apalagi tenaga itu kan bisa disedekahkan, bisa kan, senyum pun juga gitu, gitu kan, sama sedekah. Nah itu, tapi di sini barang siapa yang berusaha memelihara dirinya, Allah akan memeliharanya, dan barang siapa yang berusaha mencukupkan dirinya, maka Allah akan mencukupkannya. Nah, jadi apakah ada keterkaitan dari poster atau foto yang tadi disajikan dengan hadis ini? Ada ya? Nah, jadi nanti kalian bisa mengambil kesimpulan ya dari hadis riwayat Bukhari dari Hakim bin Hizam yang disajikan dengan gambar tadi melalui teks pidato. Nah, berarti sebagai proyek kalian itu sudah biasa dibuat kelompok atau misalkan kelompok yang kemarin. Berarti kita harus kerja sama. Tapi dengan syarat kerja sama tapi berbeda. Dalam artian kerja kelompok tapi hasilnya itu individu. Siap? Ya. Selanjutnya ya, oke. Selanjutnya kita buat kelompok untuk mendiskusikan tentang pembuatan teks video. Silakan.
dari Hakim bin Hizam. Dalam hadis riwayat Bukhari dari Hakim bin Hizam, Rasulullah SAW menjelaskan bahwa tangan yang di atas lebih baik daripada tangan yang di bawah. Nah, maksudnya bahwa orang yang memberi lebih baik daripada yang menerima, bukan yang meminta, yang menerima. Namun ditentukan. Nah, namun demikian bukan berarti jika kita diberi sesuatu oleh orang lain, tidak boleh menerima. Jika ada orang yang memberi hadiah, maka boleh diterima. Nah, contoh hadiah itu naon? Apa? Kado, ya, kado. Nah, happy birthday atau apalah tentang kejuaraan naik kelas, ya, misalkan seperti itu. Kemudian hal ini pernah dicontoh oleh Rasulullah SAW ketika Rasulullah SAW menegur sahabatnya Umar bin Khattab. Nah, karena Umar tidak mau menerima pemberian Rasulullah SAW, maka Rasulullah SAW pun menegurnya sebagai sabdanya, ambillah pemberian ini harta yang datang kepadamu, sementara engkau tidak mengharapkan kedatangannya dan juga tidak memintanya. Terus terus hadis riwayat Muslim. Nah, kemudian dengan demikian jika ada yang memberi berarti tidak boleh meminta. Tapi kalau kita ada yang memberi, boleh apa? Kalau kita minta-minta, tidak boleh atau tidak dianjurkan. Begitulah. Paham kan? Nah, silakan dari hadis Bukhari Muslim, dari Abu Hurairah atau dari Hakim bin Hizam, silakan kalian buat teks pidato. Silakan. Oke, ini ya KPD-nya. Ya, tadi lupa. Nah, ya, KPD-nya. Dah, cukup? Dah. Silakan kerjakan. Ya, silakan sambil berdiskusi mengerjakan. Dan apabila ada yang tidak dimengerti boleh dipertanyakan. Saya memberi teh harus kepada yang orang membutuhkan saja. Apa kasih sama teman dia bisa? Nah, kalau misalkan memberi, ya, kalau untuk memberi itu sudah jelas. Misalkan itu memberi kepada orang yang membutuhkan itu harus. Nah, meskipun misalkan kita memberi kepada orang yang tidak membutuhkan itu boleh. Nah, dalam artian seperti ini, kita mempunyai apa? Punya makanan. Nah, sementara misalkan orang tersebut tidak punya makanan, tapi kita itu memberinya, itu boleh. Atau misalkan butuh sekali, misalkan contoh dengan meminta-minta, tapi dengan kita tahu kebutuhannya, apa yang harus kita lakukan selain daripada membantunya atau memberinya itu. Ya, silakan lanjutkan.
kedua atau kelompok satu untuk membacakan teks pidatonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma. Teman-teman yang saya hormati, mari kita semua panjatkan puji serta syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberi rahmat serta hidayahnya kepada kita semua, sehingga kita dapat berkumpul bersama hari ini. Tidak lupa pula selawat serta salam kita panjatkan kepada junjungan kita semua, Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Pada pagi hari ini saya akan menyampaikan ceramah singkat tentang sedekah dan bagaimana pengaruh sedekah terhadap kehidupan orang. Sebagai umat muslim, seperti yang kita tahu bahwa sedekah merupakan amalan baik yang disunahkan untuk dilakukan. Ketika melakukan sedekah, maka rezeki seorang muslim akan bertambah dan tidak berkurang sepeser pun. Dalam sebuah hadis Rasulullah SAW bersabda, "Bersedekahlah kalian, sebab sesungguhnya sedekah dapat menambahkan harta menjadi banyak. Maka bersedekahlah kalian, maka Allah akan menyayangi kalian semua." Al-Wasoli surat 6 255 hadis ke-11. Tidak hanya dalam hadis tersebut saja, dalam Al-Quran Allah juga menjelaskan tentang manfaat dari sedekah, yaitu pada surat Al-Baqarah ayat 261. Allah berfirman, "Perumpamaan nafkah yang dikeluarkan oleh orang-orang yang memberi nafkah hartanya di jalan Allah ialah seperti sebutir benih yang dapat menumbuhkan 7 bulir, pada setiap bulir tersebut 100 biji. Allah akan menggandakan ganjaran bagi siapa saja yang Allah hendaki, serta Allah Maha Luas karunia-Nya lagi Maha Pengetahuan." Selain dapat mengandakan rezeki, sedekah adalah perantara hakikat kebenaran. Sesuai dengan firman Allah dalam surat Al-Imran ayat 72, "Kamu sekali-kali tidak sampai pada kebahagiaan yang sempurna sebelum kamu memberi nafkah dari sebagian harta yang kamu cintai, serta apa yang kamu nafkahkan, maka sesungguhnya Allah Maha Mengetahuinya." Dari keutamaan sedekah yang akan berpengaruh pada rezeki kita semua, tentu kita harus menyadari bahwa sedekah adalah suatu amalan yang membuat kita dicintai oleh Allah serta Rasul. Mudah-mudahan dengan ceramah singkat tentang sedekah ini, kita semua dibukakan pintunya untuk senantiasa beramal soleh dan mendapatkan ridhonya. Amin. Sekian kultum tentang sedekah yang saya sampaikan pada hari ini. Semoga dapat bermanfaat dan bisa menjadi pelajaran bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teks pidato yang barusan dibacakan memang itu teks pidato, cuma pembacaannya ya, atau misalkan cara penyampaiannya itu bukan berbentuk pidato, tapi itu membaca naskahnya saja ya. Nah, ada berkaitan dengan hadis riwayat Bukhari Muslim dari Abu Hurairah ya, menjelaskan bahwa menafkahi keluarga yang menjadi tanggungan adalah harus menjadi prioritas, atau apa itu hal yang terpenting ya. Jadi lebih penting apa? Berinfak atau bersedekah kepada siapa? Kepada keluarga. Nah, dibandingkan memberi nafkah kepada orang lain. Nah, sebagaimana hadis riwayat, di sini hadis riwayat Bukhari Muslim, "Ibda binafsika fatasaddaq 'alaiha fa in fadalla sayyidun falha lika." Nah, mulailah dari dirimu, bersedekahlah untuknya, jika ada sisa maka untuk keluarga. Jadi sebelum orang lain harus kepada keluarga. Dalam hadis yang lain, 1 dinar yang engkau infakkan di jalan Allah, 1 dinar yang engkau infakkan untuk memerdekakan seorang hamba atau budak, 1 dinar yang engkau infakkan untuk orang miskin, dan 1 dinar yang engkau infakkan untuk keluarga, maka yang lebih besar ganjarannya ialah 1 dinar yang engkau infakkan untuk keluarga. Hadis riwayat Muslim. Oke ya, untuk penutupan sebagai terakhir, silakan dari kelompok 3 untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Oke.
Ya, silakan. Siapa? Selfie. Ya. Oke. Assalamualaikum. Coba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini nih, bagus nih. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya wa din wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'd. Mari kita awali ceramah pada hari ini dengan memanjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak lupa juga sholawat dan salam pada Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. beserta keluarga dan seluruh pengikutnya. Pada kesempatan kali ini, saya akan memberikan ceramah singkat mengenai manfaat dari bersedekah. Sedekah merupakan amalan baik yang memiliki banyak manfaat, sehingga umat Islam pun disunahkan untuk bersedekah pada orang-orang yang tidak mampu. Sedekah dapat membantu orang yang sedang kesulitan, dan bagi orang yang memberikan sedekah, maka ia akan mendapatkan ganjaran dari Allah. Ada beberapa keutamaan atau manfaat dari sedekah yang bisa dirasakan apabila sedekah dilakukan dengan ikhlas dan tidak riya. Apa saja? 1. Bertambahnya rezeki. Sedekah atau memberi pada orang yang tidak mampu tidak akan membuat kita menjadi miskin dan kekurangan harga. Sebab rezeki setiap orang telah diatur sedemikian rupa oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kita tidak perlu khawatir akan kekurangan rezeki jika sedikit memberi. Alih-alih mengurangi, sedekah justru akan membuat harta orang yang memberi menjadi banyak. Hal ini dijelaskan dalam sebuah hadis. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Bersedekahlah kalian, sebab sesungguhnya sedekah dapat menambahkan harta menjadi banyak. Maka bersedekahlah kalian, niscaya Allah akan menyayangi kalian." Selain hadis yang saya sebutkan tadi, di dalam Al-Quran Allah pun telah menjelaskan bahwa orang yang bersedekah telah dijanjikan balasan sebanyak 10 kali lipat dari jumlah sedekah yang sebelumnya diberikan. 2. Dapat meningkatkan derajat seseorang. Selain akan menambah rezeki seseorang, sedekah juga akan meningkatkan derajat seseorang. Orang yang rajin dalam bersedekah, maka Allah akan meningkatkan derajatnya serta menambahkan keberkahan di dalam rezekinya. Hal ini tentu saja tidak bisa didapatkan oleh orang kikir yang memiliki banyak harta, tetapi hidupnya selalu merasa tidak tentram serta penuh dengan masalah. Dalam sebuah hadis dijelaskan keutamaan sedekah ini. Dari Abu Hurairah, Rasulullah SAW bersabda, "Sedekah tidak akan mengurangi harta. Allah akan memberikan kemuliaan pada hambanya yang pemaaf serta bersikap tawadu karena Allah, dan Allah akan meningkatkan derajatnya." 3. Didoakan oleh malaikat. Abu Hurairah pernah berkata, Nabi Muhammad SAW bersabda, "Ketika orang-orang berada di waktu pagi, ada 2 malaikat yang turun padanya. Kemudian salah satunya berkata, 'Ya Allah, berikanlah harta pada orang yang menginfakkan hartanya.' Lalu malaikat satunya lagi berkata, 'Ya Allah, binasakanlah orang-orang yang bakhil.'" Dari ketiga manfaat sedekah tersebut, tentu saja kita harus sadar bahwa sedekah tidak akan membawa kemudaratan dalam hidup, justru dapat menguntungkan. Sekian hukum tentang sedekah yang saya sampaikan pada hari ini. Semoga dapat bermanfaat dan bisa dipetik pelajaran bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nah, barangkali ada tanggapan bagi kelompok yang lain tentang pidato? Tidak ada? Tidak ada ya? Nah, misalkan seperti ini ya, kita simpulkan saja ya, kita karena sebentar lagi istirahat. Nah, kita simpulkan saja tentang hadis riwayat Bukhari Muslim dari Abu Hurairah dan hadis riwayat Bukhari dari Hakim bin Hizam tentang berinfak dengan baik dan benar. Oke, yang kedua yang di sini adalah yang kita bahas tentang Bukhari Hakim bin Hizam.
isi kandungan dari Bukhari bin Hijam itu diantaranya yang pertama menjelaskan bahwa menafkahi keluarga yang menjadi maka tidak dinafsika pada soda alaiha fadilah selimpalilah lika. Nah sama misalnya itu hadis 2 kali. Jadi mulailah dari dirimu bersedekahlah untuknya jika ada sisa maka untuk keluarga. Nah dalam hadis Hakim bin Hizam aliyadul ulia khairun minal yadi surah. Artinya tangan yang di atas lebih baik daripada tangan yang di bawah. Kesimpulannya jadi kita tidak boleh meminta. Tapi kalau ada orang lain yang membutuhkan bantuan, boleh kita membantunya atau memberinya. Ya, oke. Terima kasih ya untuk pembelajaran hari ini. Tugas-tugasnya sudah dikumpulkan ya, sudah dikumpulkan. Kemudian untuk materi selanjutnya yaitu kita akan membahas tentang kisah Abu Darda yang memberikan seluas tanah kepada Rasulullah SAW. Oke. Yang terakhir, jangan lupa ya, tetap jaga kesehatan kalian, ya, tetap jaga kesehatan kalian. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran ini, mari kita berdoa bersama-sama terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.